nama saya Ardia Pramesti Wigayanti. Di sini saya akan membacakan tentang analisis kondisi keuangan pemerintah daerah Natuna tahun 2019 sampai 2023. Yang pertama ada pendahuluan. Kondisi keuangan daerah merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kinerja dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya publik. Kabupaten Natuna sebagai salah satu daerah otonom di Indonesia menghadapi tantangan dalam pengelolaan keuangan berkelanjutan dan efektif. Kabupaten Natuna yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau memiliki tantangan dan potensi unik dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Dalam periode 2019 sampai 2023, analisis kondisi keuangan pemerintah daerah Kabupaten Natuna menjadi sangat relevan mengingat dinamika ekonomi, perubahan kebijakan, serta dampak dari berbagai faktor eksternal seperti faktor COVID-19. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah Natuna selama 5 tahun terakhir dengan menggunakan data laporan keuangan dan indikator-indikator kinerja. Lalu yang selanjutnya ada tinjauan pustaka. Di sini ada otonomi daerah. Otonomi daerah adalah wewenang pemerintah daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur wilayahnya. Pemerintah daerah memiliki wewenang dan kewajiban dalam mengatur rumah tangganya tanpa ada campur tangan dari pihak lain. Pendapatan asli daerah adalah hasil dari penghasilan yang diperoleh dari sumber daya yang ada di daerah tersebut. Pendapatan asli daerah digunakan untuk membangun ekonomi, untuk meningkatkan lapangan kerja untuk masyarakat yang ada di daerah tersebut. Di sini ada solvabilitas jangka pendek. Solvabilitas jangka pendek adalah kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban keuangannya dalam yang akan jatuh tempo. Jika rasio turun sampai dengan kurang dari 1, maka pemerintah memiliki potensi mengalami kendala dalam menunaikan kewajiban jangka pendeknya yang berakibat dapat menghambat kelancaran operasional pemerintah serta pelayanan kepada publik. Semakin tinggi rasio solvabilitas jangka pendek, semakin baik kemampuan pemerintah daerah untuk menunaikan kewajiban keuangan yang akan jatuh tempo dalam waktu dekat. Ada solvabilitas jangka panjang. Solvabilitas jangka panjang merujuk pada kemampuan dari pemerintah daerah untuk menunaikan kewajiban jangka panjangnya yang terdiri dari kewajiban yang lebih dari 1 tahun. Pada analisis keuangan, solvabilitas jangka panjang memiliki peran dalam mengukur kesehatan keuangan daerah dengan membantu dalam perencanaan dan penganggaran, mendorong akuntabilitas dan transparansi, serta mencerminkan kemajuan keuangan daerah. Semakin baik solvabilitas menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kapasitas untuk mengelola utang dan memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Solvabilitas anggaran. Solvabilitas anggaran memiliki pengertian kemampuan dari pemerintah daerah untuk mendapatkan pendapatan dalam mendanai biaya operasional daerah dalam satu periode anggaran. Semakin tinggi solvabilitas anggaran, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai operasionalnya. Pertumbuhan nilai rasio menunjukkan kondisi solvabilitas yang baik. Ketika nilai rasio tersebut tinggi, menunjukkan pendapatan pemerintah daerah tersedia dalam membiayai kebutuhan operasional pemerintah daerah itu sendiri. Kemandirian keuangan. Kemandirian keuangan berarti bahwa pengeluaran pemerintah daerah tidak dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah. Indikator ini mengukur sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya pendapatan yang sudah ada di daerah sebagai sumber pendapatan utama. Ada fleksibilitas keuangan. Fleksibilitas keuangan adalah kemampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan sumber daya keuangan agar dapat meningkatkan komitmen melalui peningkatan pendapatan pemerintah daerah. Perhitungan fleksibilitas keuangan yaitu dengan cara membandingkan antara total pendapatan dengan total dari kewajiban dan belanja pegawai. Fleksibilitas keuangan dapat menunjukkan keseimbangan kapasitas pendapatan dengan kapasitas utang pemerintah daerah dalam satu periode. Di sini ada solvabilitas layanan. Solvabilitas layanan memiliki pengertian kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan dan menjaga kualitas pelayanan publik. Jika tingkat solvabilitas layanan tinggi, maka memberikan gambaran bahwa pemerintah daerah dapat menjaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
Di sini ada indeks dimensi keuangan Kabupaten Natuna 2019 sampai 2023. Di sini ada tahun 2019 memiliki indeks dimensi kategori rendah 0,0, 2020 0,26 yang kategorinya rendah, 2021 0,04 sangat rendah, 2022 ada 0,67 sedang, 2023 1 tinggi atau mandiri. Dari tabel indeks dimensi kemandirian keuangan Kabupaten Natuna 2019 sampai 2023 dapat disimpulkan kemandirian keuangan yang paling baik ada di tahun 2023 sebesar 1, menunjukkan tingkat kemandirian pada tahun 2023 merupakan tingkat kemandirian yang paling baik. Tahun dengan indeks paling tertinggi sampai terendah berurut-urut adalah 2022, 2020, dan 2021, dan yang paling terendah adalah tahun 2019. Indeks rasio solvabilitas jangka pendek. Pada indeks rasio A dan rasio C tidak ada peningkatan yang signifikan dan tidak menunjukkan adanya nilai rasio dari tahun 2019 sampai 2023. Pada indeks rasio B yang ada di sini, tahun 2023 memiliki indeks rasio yang paling baik dengan jumlah 1, yaitu 1. Lalu indeks rasio B yang terendah pada tahun 2020 0,0 0,58, ada 0,0 2020 dan 2021. Lalu pada 2019 ada 0,57. Pada 2022 ada 0,06. Di sini ada solvabilitas jangka panjang. Tahun 2019 memiliki solvabilitas paling baik, yaitu 1 mulai dari indeks rasio A, rasio B, rasio C hingga rasio indeks dimensi. Indeks rasio terburuk pada 2020, 2021, dan 2022. Yang tidak mengalami kenaikan secara signifikan merupakan dampak dari pandemi COVID-19. Tahun yang memiliki indeks rasio yang cukup baik adalah tahun 2023 dan 2019 dengan indeks rasio A sebesar 0,58. Indeks rasio B sebesar 0,57 dan indeks rasio C sebesar 0,79 dan indeks dimensi 0,65. Indeks rasio solvabilitas anggaran pada tahun 2019 memiliki nilai indeks rasio A dan D yang sebesar 0,76, indeks dimensi sebesar 0,83, indeks rasio C dan indeks rasio dimensi yang sama sebesar 0,79. Pada tahun 2020 tidak mengalami kenaikan secara signifikan, yaitu berjumlah 0,0 semuanya. Pada tahun 2021 memiliki indeks rasio A sebesar 0,31, indeks rasio B 0,340, indeks rasio C 0,41, indeks rasio D 0,56, dan indeks dimensi 0,09. Tahun 2022 indeks rasio A-nya ada 0,35, indeks rasio B ada 0,31, indeks rasio C 0,354, indeks rasio D ada 0,40 dan indeks dimensi 0,26. Dan indeks rasio terbesar ada di tahun 2023, indeks rasio B yang terbesar ada di tahun 2023 sebesar 1, indeks rasio C sebesar 0,34, indeks rasio D 0,33 dan indeks dimensi 0,44. Di sini ada indeks rasio fleksibilitas keuangan. Indeks rasio A sebesar negatif 0,83, indeks rasio B 0,59, indeks rasio C 0, indeks rasio D 0,61, indeks dimensi 0,09. Indeks terbaik pada indeks rasio A ada di tahun 2020 sebesar 1, indeks rasio B-nya 0,01, indeks rasio C 0,0, indeks rasio D negatif 0,01, indeks dimensi 0,25.
Indeks rasio A 0,00. Tahun 2021 tidak mengalami kenaikan secara signifikan. Dan tahun 2022 ada indeks rasio negatif 0,83, sama seperti tahun 2019 sampai 2023. Indeks rasio B tahun 2022 ada 0,04, indeks rasio C 0, indeks rasio D 0,05, dan indeks dimensi negatif 0,18. Pada tahun 2023, indeks rasio terbaik ada di tahun 2023 sebesar 1, indeks rasio C-nya 0, indeks rasio D1, indeks dimensinya 0,29. Di sini ada indeks solvabilitas layanan. Pada 2019 memiliki indeks yang stabil dari indeks rasio A hingga indeks dimensi, merupakan indeks yang memiliki nilai paling tinggi. Pada 2020, indeks rasio A dan indeks rasio A sebesar 0,61, indeks rasio B sebesar 0,22, indeks rasio C dan D 0,33, indeks rasio E sebesar 0,58, dan indeks dimensi sebesar 0,41. Pada 2021 memiliki indeks rasio A sebesar 0,13, indeks rasio B 0,14, indeks rasio C 0,16, indeks rasio C dan D sebesar 0,0, indeks dimensi sebesar 0,09. Tahun 2022 memiliki indeks rasio A sebesar 0,32, indeks rasio B 0, indeks rasio C sama juga 0,0, indeks rasio D 0,14, indeks rasio E 0,86, indeks dimensi 0,26. Lalu indeks rasio solvabilitas A di tahun 2023 0,0, rasio B 0,45, indeks rasio C 0,34, indeks rasio D 0,33, indeks rasio E 0,95, dan indeks dimensi 0,44. Yang terakhir ada kesimpulan. Dalam penelitian ini, 6 indikator utama digunakan untuk menilai kinerja keuangan Kabupaten Natuna dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Kondisi keuangan menurun drastis selama pandemi, yaitu tahun 2020 sampai 2023. Namun pemulihan pada tahun 2023 ditandai dengan peningkatan kemandirian keuangan sebesar 1. Indeks solvabilitas dan layanan publik meningkat meskipun pemerintah daerah Natuna telah menunjukkan kemampuan untuk bangkit dari krisis. Masih diperlukan penguatan PAD, efisiensi anggaran, dan transparansi fiskal untuk menjaga keberlanjutan keuangan daerah. Mungkin itu presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata maupun kalimat, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.